Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Dekus dalam channel Matematik Study Club. Matematika menjadi sangat mudah. Pada video pembelajaran kali ini Dekus akan membahas tentang bagaimana cara memahami konsep logaritma dengan sangat mudah. Kita awali pembelajaran dengan Bismillahirrahmanirrahim. Eksponen, bentuk akar, dan logaritma dalam matematika biasa disebut dengan 3 serangkai karena ketiga materi tersebut saling berkaitan. Misalkan suatu eksponen A pangkat B sama dengan C. Maka untuk menentukan A itu kita bisa menggunakan bentuk akar. Jadi A sama dengan akar B dari C. Kemudian untuk menentukan B bisa menggunakan logaritma. Jadi B sama dengan A log C. Jadi kalau ada A pangkat B sama dengan C, maka A sama dengan akar B dari C. Sedangkan B sama dengan A log C. Sebagai contoh, 2 pangkat 3 sama dengan 8. Berarti akar 3 dari 8 sama dengan 2. Dan 2 log 8 sama dengan 3. Jadi bisa kita simpulkan, kita bisa definisikan bahwa jika A pangkat B sama dengan C, maka A log C sama dengan B. Perhatikan, pangkatnya itu menjadi hasil dari logaritma. A di sini basis bagi eksponen, A di sini pun basis bagi logaritma. Nah, penulisan A log C sama dengan B di buku-buku internasional, buku-buku berbahasa Inggris, itu basisnya menuliskan di bawah sini. Dalam logaritma A itu disebut apa? A disebut dengan basis. Sama dengan di sini basis dari eksponen. Kemudian C di sini disebut numerus. Kalau di sini hasil dari eksponen. Sedangkan B itu disebut dengan hasil logaritma. Kalau di eksponen, B itu merupakan pangkatnya atau eksponennya. Nah, ada syarat. Sebagai basis, syaratnya adalah harus lebih besar dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1. Sedangkan syarat numerus C itu harus lebih besar dari 0, harus positif. Faham sampai sini? Insya Allah. Oke, kita berikan contoh soalnya. Ubahlah bentuk eksponensial berikut ke dalam bentuk logaritma. Ingatkan kembali, di sini ada perubahannya. Basis eksponen, perhatikan warnanya di sini ya. Basis eksponen A di sini menjadi basis logaritma. Eksponen merupakan hasil logaritma. Sedangkan hasil eksponen menjadi numerus. Sesuaikan warnanya ya. Nah, berarti ini 3 basis, berarti 3 log ya, 3 log 9 sama dengan 2. Kita lihat 3 log 9 sama dengan 2. Sangat mudah. Kemudian contoh berikutnya merubah eksponen ke logaritma. 25 sebagai basis, ini numerus. Hasilnya eksponen atau pangkatnya.
Jadi 25 log 5 sama dengan 1/2. 25 log 5 sama dengan 1/2. Good job. Kemudian contoh berikutnya. 2 pangkat negatif 3 sama dengan 1/8. Berarti 2 log 1/8 sama dengan negatif 3. Sangat mudah. Nomor berikutnya, ubahlah bentuk logaritma ke dalam bentuk eksponensial. Ya. Contoh 5 log 25 sama dengan 2. Ingat, ini basis, berarti tetap menjadi basis eksponen. Berarti 5 pangkat dari bentuk eksponennya itu adalah hasil dari logaritma. Numerus, perhatikan tadi numerus sama dengan hasil eksponen. Jadi bisa ditulis 5 pangkat 2 sama dengan 25. Perhatikan ya. Contoh berikutnya bagaimana? Betul. 2 pangkat 1/2 sama dengan akar 2. Nomor 2 bagian C, 3 log 1/9 sama dengan negatif 2. Eksponennya 3 pangkat negatif 2 sama dengan 1/9. Betul. Sini basis menjadi basis. Ya. Hasil log jadi pangkat, numerus jadi hasil eksponen. Bagaimana? Sangat mudah. Kemudian carilah nilai logaritma berikut. Nomor 3A, 2 log 16. Perhatikan caranya. 2 pangkat berapa sama dengan 16? Contoh di sini ya. 5 pangkat 2 sama dengan 25 ya. Berarti ini pun sama. 2 pangkat berapa sama dengan 16? Betul, pangkat 4. Kenapa? Karena 2 pangkat 4 sama dengan 16. Berikutnya, 49 pangkat berapa? Hasilnya 7. Berapa? Betul, 1/2. Kenapa? Karena 49 pangkat 1/2 itu sama dengan 7. Masih ingat 49 kita bisa tuliskan kan 7 pangkat 2 ya? Dipangkatkan 1/2. Pangkat dipangkatkan lagi itu menjadi perkalian. 2 kali 1/2 berarti 7 pangkat 1 sama dengan 7. Kemudian 3C. 3 pangkat berapa sama dengan 1? Betul, 3 pangkat 0. Kenapa? Karena 3 pangkat 0 sama dengan 1. Suatu bilangan apapun pangkat 0 itu selalu sama dengan 1. Ya, dengan syarat A tidak boleh 0. Karena 0 pangkat 0 merupakan bentuk tak tentu. Paham soal nomor 3? Insya Allah. Kita masuk ke nomor 4. Carilah nilai X dari logaritma berikut. 4A. 10 log 1/100 sama dengan X. Perhatikan, kita gunakan seperti nomor 2. Ubah dulu logaritma ke eksponen. Perhatikan, berarti 10 pangkat X sama dengan 1/100. Ya, 10 pangkat X sama dengan 1/100. 1/100 kita ubah menjadi 10 pangkat min 2. 10 pangkat X sama dengan 10 pangkat min 2. Jadi, X sama dengan negatif 2.
Sangat mudah. Berikutnya, masih mencari X, tapi X-nya merupakan basis. Kita gunakan seperti nomor 2. Mengubah logaritma menjadi eksponensial. Jadi, X pangkat 5 sama dengan 32. 32-nya kita ubah. Betul, 2 pangkat 5. Jadi, X pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 5. X-nya jadi berapa? 2. Bagaimana? Sangat mudah. Kemudian, X-nya yang kita cari ada di numerus. 3 log X sama dengan 4. Kita gunakan perubahan logaritma ke eksponensial. 3 pangkat 4 berarti ya sama dengan X. Selesai. X-nya jadi langsung dapat. 3 pangkat 4 berapa? 81. Jadi X sama dengan 81. Bagaimana? Sangat mudah. Oke. Ada yang dimaksud dengan logaritma umum. Logaritma umum itu adalah logaritma dengan basis 10. Biasanya basis 10 atau logaritma umum itu tidak dituliskan angka 10-nya. Jadi kalau ada log C itu artinya 10 log C. Kalau saya punya log 100, ya ini sama saja artinya dengan 10 log 100. 10 pangkat berapa hasilnya 100? Betul, pangkat 2. Jadi log 100 sama dengan 10 log 100 sama dengan 2. Kemudian ada lagi logaritma natural. Logaritma natural itu basisnya adalah bilangan Euler, yaitu E. Dan E ini, bilangan Euler ini merupakan bilangan irasional. Ya, jadi tidak bisa diubah dalam bentuk pecahan. Nah, notasi dari logaritma natural ini adalah ln. Dari mana ln? Singkatan dari logaritma natural. Jadi, ln C itu sama dengan E log C. Kalau saya punya ln E log E. Nah, gunakan sifat dari logaritma. E pangkat berapa supaya sama dengan E? Betul, E pangkat 1. Jadi hasilnya ln E log E itu sama dengan 1. Paham? Insya Allah. Kemudian kita akan bahas sifat-sifat dasar logaritma. Jadi ini masih dasar. Sifat-sifat lanjutannya akan diberikan pada video berikutnya. Sebelum kita berikan alasan-alasan untuk sifat-sifat dasar logaritma ini, tentunya logaritma ini harus memenuhi syarat-syarat logaritma. Karena A merupakan basis, maka A harus lebih besar 0 dan A tidak boleh 1. Ya, kalau misalkan nanti A ini sebagai numerus sudah terpenuhi, A harus positif atau A lebih besar dari 0. Oke, sekarang yang pertama, A log 1 sama dengan 0. Kenapa A log 1 sama dengan 0? Kita gunakan perubahan logaritma ke eksponen, ya. Karena A pangkat berapa supaya sama dengan 1? A pangkat berapa supaya hasilnya sama dengan 1? Tapi ingat ya, dengan syarat A-nya lebih besar dari 0. Betul, jadi A pangkat 0. A pangkat 0 sama dengan 1, maka di sini harus 0. Kemudian A log A kenapa sama dengan 1? Kita ubah dalam bentuk eksponen.
A pangkat berapa supaya hasilnya A? A pangkat berapa supaya hasilnya numerus, yaitu A? Ya pasti A pangkat 1. Jadi A log A sama dengan 1, karena A pangkat 1 sama dengan A. Sifat yang ketiga, A log A pangkat X, kenapa sama dengan X? Gunakan perubahan logaritma ke eksponen. Berarti A pangkat berapa? A pangkat berapa supaya hasilnya adalah numerus, yaitu A pangkat X. Ya pasti kalau di sini A pangkat X, di sini A pangkat berapa? Ya pangkat X, maka hasilnya adalah X. Paham ya? Kemudian sifat yang keempat. Nah, ini adalah merupakan eksponen, berarti ini perpangkatan. Jadi kalau misalkan kita ubah jadi A pangkat B sama dengan X, dengan B-nya adalah A log X misalkan ya, maka caranya kita ubah eksponen ini ke logaritma. Basisnya adalah A, berarti A log ya X hasilnya jadi numerus, masih ingat ya? Sama dengan pangkat atau eksponen ini jadi hasil logaritma. Sama dengan B. Nah, B-nya apa? B-nya adalah A log X, berarti A log X. Nah, ternyata betul kan? A log X sama dengan A log X. Jadi, A pangkat A log X itu akan sama dengan X. Paham sifat-sifat dasar logaritma ini? Insya Allah. Berikutnya akan diberikan contoh soal ya, menggunakan sifat-sifat logaritma yang sudah dibahas. Yang pertama, log 1/1000. Ingat, kalau tidak dituliskan di sini berarti basisnya adalah 10. Log 1/1000 kita ubah menjadi berapa ini? Betul, 10 pangkat negatif 3. Gunakan sifat yang ketiga. A log A pangkat X sama dengan X. Berarti 10 log 10 pangkat negatif 3 sama dengan negatif 3. Sangat mudah. Berikutnya, bagian B. Ln E pangkat 3. Ingat, ln itu adalah basisnya E. Berarti ini sama saja kita tuliskan dengan E log E pangkat 3. Perhatikan basisnya sama nih, E. Sifat 3 lagi, A log A pangkat X sama dengan X. Berarti E log E pangkat 3 sama dengan 3. Sangat mudah. 212 log 1. 212. Wiro Sableng ya. 212 log 1. Kita lihat sifat yang pertama. A log 1 sama dengan 0. Berarti berapapun di sininya asalkan memenuhi syarat basis, log 1 selalu sama dengan 0. Kemudian log 10. Ingat, log 10 basis di sini tidak dituliskan. Artinya basisnya 10. 10 log 10. Sifat yang kedua. A log A sama dengan 1. 10 log 10 berarti sama dengan 1. Sangat mudah. Kemudian yang bagian E. 1/2 log. Berarti 8-nya kita ubah. 8 itu 1/2 pangkat berapa? Betul, pangkat negatif 3. Perhatikan, kalau 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Tapi kalau 1/2 pangkat 3 berarti 1/2 pangkat 3. Berarti 1/8. Ya. Nah, sekarang kalau 1/2
pangkat negatif 3. Berarti 1/2 pangkat negatif 3 itu sama artinya dengan 1/2 ini kan kita bisa tulis dengan 2 pangkat min 1 ya. Pangkatkan min 3, berarti 2 pangkat negatif 1 kali negatif 3, 3. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi 8 bisa kita ubah menjadi 1/2 pangkat negatif 3 atau juga 2 pangkat 3. Karena basisnya 1/2, maka kita gunakan yang 1/2 pangkat negatif 3. Gunakan sifat yang keberapa? Betul, sifat yang ketiga. A log A pangkat X sama dengan X. A-nya di sini 1/2. Ya, X-nya negatif 3. Jadi jawabannya negatif 3. Sangat mudah. Nomor 1F, 5 pangkat 5 log 1234. Berarti gunakan sifat yang keempat. A pangkat A log X sama dengan X. Berarti ini X-nya. Ini A-nya. Jadi jawabannya X, yaitu 1234. Bagaimana? Sangat mudah. Oke, mudah-mudahan setelah diuraikan ya tentang konsep logaritma, kalian bisa memahaminya dengan sangat mudah. Saatnya untuk mencoba pemahaman kalian, apakah sudah mantap atau belum. Silahkan kerjakan penugasan terstrukturnya. Semakin banyak berlatih, insya Allah semakin mahir. Allah bisa karena biasa. Semoga berkenan untuk mensubscribe channel ini dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan video-video yang terupdate dan insya Allah bermanfaat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.